down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah di Universitas Islam Nusantara dengan prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas untuk melengkapi tugas dengan mata kuliah Introducing Programming, yang dimana saya membuat codingan program bayar pajak menggunakan C++. Ya. Oke, lanjut aja kita masuk ke aplikasinya. Di sini saya menggunakan Visual Code, ya. Kita langsung aja ya, kita jalankan dulu aplikasi. Oke, nah di sini akan ada muncul program bayar pajak tabel ya. Di sini yang dimana ada nama dengan nama saya sendiri, ini Muhammad Syarif, lalu NIM 4103700222427. Prodi saya Teknik Elektro dengan mata kuliah Introducing Programming. Nah, lanjut ini ke pemrograman ya. Ini masukkan nama. Nah, misalkan saya ada teman di kampus namanya Helan. Lalu masukkan nomor KTP. Nah, di sini ada pilihan menu. Di sini ada 4 pilihan menu. Yang pertama, pajak bangunan. Yang kedua, pajak sepeda motor. Ketiga, pajak mobil. Dan yang terakhir, nomor 4, ada pajak usaha. Nah, di sini teman saya Helan ini ingin membayar pajak sepeda motor. Nah, ini lalu ada pajak sepeda motor. Yang waktu yang dibayar per tahun. Misalnya, Helan sebabnya misalnya 2 tahun ya pajaknya. Nah, motor Helan misalnya yang pertama 150 cc. Lalu masukkan pilihan Anda nomor 1. Nah, total pajak sepeda motor 150 cc di sini dengan area 900.000 rupiah. Ketik ulang jika ketik K atau N. Nah, di sini kita ulang ya. Nah, lanjut. Nah, misalnya di sini ada teman saya juga di kampus namanya Ipal. Lalu masukkan KTP. Nah, di sini misalnya Ipal mau membayar pajak mobil, ya. Ketik nomor 3. Lalu pajak mobil. Jangka waktu yang dibayar per tahun berapa? Misalnya nunggaknya 1 tahun. Lalu mobil Ipal yang punya di rumah misalnya 1500 cc. Kita pilih nomor 2. Total pajak mobil 1500 cc adalah 25 juta di sini. Ketik ulang KN dan ketik N. Maka program saya sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan codingannya, guys ya. Nah, di sini ada include your stream. Pada baris yang pertama. Include your stream itu fungsinya untuk file header standar dalam bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk melakukan operasi input dan output ke layar output atau dari keyboard input. Nah, lalu di sini juga ada include Windows yang dimana fungsinya adalah header file dalam pemrograman C++ yang digunakan untuk mengakses berbagai fungsi AVI Windows. Header ini menyediakan berbagai fitur terkait sistem
operasi Windows seperti. Nah, di sini juga ada define harga. Define harganya 25.000 plus konstanta harga. Nah, lanjut pada baris kelima di sini ada using namespace. Yang dimana pada pemrograman C++ ini harus membutuhkan using namespace std, ya. Lalu lanjut pada baris ke-7 sampai ke-12. Di sini ada fungsi menghitung pajak bangunan, non-void, integer. Ini pakai tipe data integer, variabelnya pajakan, integer A dan integer B, integer C. Integer D sama dengan B dikali C dikali harga, ya guys ya. Harga ini yang di sini yang 25.000, guys ya. Lalu lanjut, integer T sama dengan B dikali A. Lalu di sini ada COT, total pajak bangunan. Terus NDL untuk merapikan. Lalu return. Oke, lanjut ya guys ya. Di sini pada baris ke-15 sampai ke-19, di sini ada fungsi menghitung pajak usaha non-void. Di sini ada tipe data integer pajak variabel pajakku, float omset. Float pajak usaha sama dengan omset dikali 0,5, ya. Terus ada COT di sini pajak usaha. Lalu return pajak usaha. Lanjut pada tabel 22 ada integer main. Di sini variabelnya terus ada string nama KTP. Lalu di sini ada tipe data integer, terus ada variabelnya jangka waktu, lebar, panjang, lebar, jumlah, I, filament, J. Lalu ada tipe data float. Dan variabelnya omset. Lalu di sini ada login. Tipe data login, variabelnya total. Lalu di sini ada tipe data float lagi. Terus dengan variabelnya omset 2, 20. Terus array untuk menyimpan omset usaha. Lanjut di sini ada tipe data char. Variabelnya ulang, guys ya. Lanjut pada baris ke-33. Di sini ada const double tipe datanya. Lalu ada variabelnya CCONE sama dengan 230.450. Ya guys ya. Lalu di sini lanjut pada tabel yang ke-35. Di sini ada tipe data do dan variabelnya sistem CLS, guys ya. Lalu di sini juga ada COT, program bayar pajak, terus ENDL untuk merapikan, ya guys ya. Terus di sini juga ada COT, nama saya sendiri Muhammad Syarif, terus ini ada ENDL juga untuk merapikan, ya, tabel berikut. Lanjut di sini ada COT lagi, Anda masukkan NIM saya sendiri, ya guys ya. Lalu ada ENDL juga untuk merapikan tabel ini. Terus di sini juga ada COT, di sini prodi, terus teknik elektro, terus ada ENDL juga untuk merapikan, ya guys ya. Di sini COT lagi
ada mata kuliah Introducing Programming, PNDL juga untuk merapikan, guys ya. Lanjut, pada baris ke-44 di sini ada out, masukkan nama. Input ya, input masukkan nama. Nah, di sini ada outputnya juga ya guys ya. Masukkan nama. Misalnya yang kayak tadi, nama teman saya yang namanya Helan guys ya. Terus di sini ada input juga nomor KTP. Lalu di sini ada outputnya, masukkan nomor KTP ya guys ya. Lalu di sini ada out lagi untuk pilihan menu. Nah, di sini terakhir juga ada NDL untuk merapikan tabel berikut. Di sini juga sama, ada pajak bangunan terus pajak mobil, terus NDL untuk merapikan juga tabel berikut. Lalu di sini juga sama, ada pajak sepeda motor, pajak usaha, ada NDL juga untuk merapikan tabel berikut. Lalu lanjut pada baris ke-52, out, masukkan pilihan. Di sini scene-nya filmen, pilihan Anda yang kayak tadi, misalnya membayar pajak sepeda motor, lalu pilih nomor 2. Lanjut pada baris ke-55. Di sini ada switch ya, tipe data switch, terus variabelnya filmen. Terus di sini ada case 1. Nah, switch. Di sini switch fungsinya untuk adalah pernyataan kontrol yang digunakan untuk menggantikan beberapa if, else ketika ada banyaknya kondisi berdasarkan satu variabel. Nah, di sini case 1. Menghitung pajak bangunan. Adalah out. Di sini pajak bangunan, PNL. out. Jangka waktu yang ingin dibayar berapa per tahun? Sama dengan scene dan input jangka waktu, terus out panjangan, terus scene panjang, out dengan lebar dan scene lebar. Lalu variabelnya pajakan, jangka waktu panjang, lebar, dan break. Lanjut pada baris ke-68 di case 2, 68 sampai ke 77. Di sini menghitung pajak sepeda motor. Lalu ada out pajak sepeda motor, NDL. Ini NDL juga berfungsi untuk merapikan ya guys ya. Di sini ada out jangka waktu yang ingin dibayar berapa per tahun. Terus in jangka waktu, lalu out. Ini merapikan tabel guys ya. Ini juga ada sama harganya. Enggak cc-nya itu dari 1 sampai 3 50 cc, yang kedua 125 cc, yang ketiga 110 cc. Lalu ada out, masukkan pilihan Anda. Nah, lalu sini ada outputnya juga, pilihan. Sini pilihannya yang kayak tadi ya, misalnya Helan bayar pajak sepeda motornya 150 cc. Lalu langsung masukkan pilihannya, ketik 1 aja. Lanjut pada baris ke-79 sampai 89, di sini ada kondisi. If itu kondisi. Itu ada variabel fill sama dengan 1, terus total sama dengan jangka waktu dikali 450.000 untuk sepeda motor yang 150 cc. Lalu out total pajak sepeda motor 150 cc.
filenya. Nah, lanjut. Ini ada tipe data else if, variabel fil sama dengan 2. Sini ada total sama dengan jangka waktu dikali 275.000 untuk total pajak sepeda motor 125 cc. Guys ya. Lanjut. Di sini ada tipe data else-if dan variabelnya fil sama dengan 3. Di sini total sama dengan jangka waktu dikali 175.600. Lalu ada siot juga, total pajak sepeda motor 110 cc. Bisa? Oke, lanjut. Pada baris ke-91 di sini ada case 3. Menghitung pajak mobil. Lalu di sini juga ada siot, pajak sepeda mobil, terus NDL untuk merapikan juga. Ya. Terus siot, jangka waktu yang ini bayar per tahun. Sini ada output juga, sin, jangka waktu. Lalu ada siot juga. Terus untuk merapikan tabel berikut. Akhirnya NDL untuk merapikan. Gitu. Lanjut. Di sini siot, terus pilihannya ada yang tadi dan 1 sampai 3 ya. Nomor 1 1300 cc, yang kedua 1500 cc dan yang ketiga 2000 cc. Lalu di sini ada siot, masukkan pilihan Anda. Di sini ada output juga sin, pilihan. Yang tadi ipal, di sini bayarnya yang 1500 cc. Ya. Lalu pilihlah nomor 2. Lalu di sini ada if kondisi dengan variabelnya fil 1 terus sama dengan total sama dengan jangka waktu dikali 20.200.000. Di sini siot, total pajak mobil 1300 cc, total NDL. Lanjut, LC, ada variabel else-if, pilihan 2. Terus di sini ada total sama dengan jangka waktu 2.500.000. 25 juta ya guys ya. Nah, di sini siot total pajak mobil 1.500 cc. Lanjut. LCI pilihan 3, total sama dengan jangka waktu dikali 35 juta. Lanjut, siot total pajak mobil 2000 cc. Di sini kita lanjut case 4 dari baris 144 123. Di sini menghitung pajak usaha. Lalu di sini ada siot dan pajak usaha NDL untuk merapikan, guys ya. Di sini siot jumlah usaha. Lalu di sini juga kan ada output D. Terus perulangan for untuk masukkan data omset. Ini ada tipe data for, terus variabelnya I sama dengan O, I, J, I, tambah, plus. Lanjut siot, di sini data ke 1, I, tambah 1. Lanjut siot, omset dalam 1 tahun. Lalu di sini ada output omset 2 misalnya. Perulangan while untuk menghitung pajak usaha. Lanjut terus baris 127. Ini ada I sama dengan 0. Terus ini pada baris 128 ada tipe data while. Terus
variabelnya I, Y. Di sini ada Cout juga untuk merapikan tabel berikut. Nah, di sini Cout data ke I tambah 1 NDL. Lalu di sini ada pajakku omset 2 I. Terus Cout NDL. Terus I tambah plus. Lalu break. Lanjut ya. Di sini ada Paul. Tipe data default ini digunakan untuk menangani kasus di mana tidak ada case yang cocok dengan nilai ekspresi yang diuji. Ini seperti else dalam if else, lalu Cout. Maaf, yang Anda masukkan salah. Lalu break. Terus sini ada Cout and ulang. Y jika ingin diulang atau N ingin udah. Lalu di sini ada input juga, ketik ulang. Terus while di sini tipe data while, terus ada variabel ulang sama dengan Y jika ingin mengulang, terus ketik N jika ingin mengakhiri. Di sini loop jika user memilih Y atau N. Terus return di sini. Return ini fungsinya untuk menandakan bahwa program ini telah selesai dieksekusi dengan sukses. Bisa? Oke. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya yang kurang berkenan ini. Mohon dimaafkan. Saya juga di sini masih belajar. Bisa? Oke, cukup segitu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.